Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, Ibu akan mengajak kehadiran pada hari ini. Apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak ada. Semua ya? Iya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu nasional. Ayo, Mbak. Sudah? Sebelum duduk kita SBK dulu ya. Iya. Lebih semangat lagi. Ya, Ini bukunya buku sinergi fokus. Ya, ada gambarnya tidak buku. ada. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Usaha yang bisa. Sepertinya kurang bersemangat ya, kita ulangi lagi. Ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya paham. Baik anak-anak, masih ingat ya pada pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Alat puji. Coba sebutkan apa saja sih alat puji itu? Mbak Mila? Jujur. Mbak Eri? Amanah. Mbak Jia? Sabar. Mbak Mi? Mempunyai rasa malu. Ya. Semua masih ingat ya? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi lam jalalah dan roh, yang berarti kita belajar cara melafalkan nama Allah dengan benar. Ketika kita sudah membaca atau melafalkan nama Allah dengan benar, itu menunjukkan kalau kita itu mempunyai rasa hormat kepada Allah. Dan kalau kita sudah mempunyai akhlak yang benar, akhlak yang puji, dan menunjukkan rasa hormat kepada Allah, kita juga harus mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melestarikan alam dan kehidupan. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang melestarikan alam dan menjaga Kehidupan. Nah, sekarang ibu ingin tanya, apa yang kalian ketahui tentang alam jalalah dan roh? Mbak Eni? Majalah dan roh bisa dibaca tebal dan tipis tergantung aturan tajwidnya. Ucap benar sekali jawabannya. Alam jalalah itu adalah bisa dibaca tebal dan tipis sesuai dengan kaidah tajwidnya. Sekarang tujuan pembelajaran kita yaitu supaya kalian bisa membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran yang tentang kelestarian alam, dan supaya kalian itu bisa lebih paham tentang pelestarian alam. Selanjutnya, Ibu mempunyai video
yaitu terkait dengan materi kita hari ini. Silahkan ditonton ya anak-anak. Ya Bu. Nah, dari penampilan video tadi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak? Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan apa itu lam jalalah. Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah. Ada dua cara dalam membaca lam jalalah, yaitu yang pertama tafkhim dan tartib. Jadi, lam jalalah itu ada berapa? Dua. Pertama ada tebal dan tipis. Tebal itu apa? Tafkhim. Yang kedua yang tipis itu apa? Tartib. Kalau kita sudah paham semua, kita praktekkan dengan membaca ayat-ayat yang di situ adalah ada bacaan lam jalalahnya. Nanti Ibu akan membacakan, kalian menyimak lalu diulangi lagi ya. Ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Silakan anak-anak bisa diulangi lagi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Pada surat An-Nur ini terdapat dhahara, yang di situ ada roh. Rohnya dibaca tebal, yaitu bacaan apa? Tafkhim. Benar sekali. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan artinya. Pada surat An-Nur ayat 41, di situ adalah tentang kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, ulah manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ada pesan utama dari ayat tersebut. Allah itu menegaskan kita untuk tidak merusak bumi. Nah, segala kerusakan bumi itu pada dasarnya dari ulah manusia sendiri. Maka Allah itu memerintahkan kita untuk tetap menjaga dan melestarikan alam supaya kehidupan kita di dunia ini tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Selanjutnya adalah nilai dan hikmah. Pada ayat ini juga itu mengajarkan bahwa kalau kita menjaga alam itu adalah sebuah sama juga dengan amanah dari Allah. Kita diberi kepercayaan untuk merawat bumi, bukan untuk merusaknya. Bahkan ketika kita menjaga kebersihan, itu berarti juga sama dengan ibadah. Karena apa? Kita sudah melakukan perintah Allah dan menjaga ciptaannya. Kalian tadi sudah tahu kan dalil-dalil dari dilarang merusak lingkungan atau merusak alam? Kalau gitu, sekarang kita cari apa itu bentuk-bentuk yang merusak alam. Yang pertama apa saja? Membuang sampah plastik di sungai, polusi udara, Ketiga, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan. kalau ada bentuk kerusakan seperti tadi, bagaimana cara kita untuk menyikapi bentuk kerusakan tadi, anak-anak? Membuang sampah ke tempatnya, dengan energi dan air, menanam pohon. Coba betul sekali sahabat kalian semua. Jadi kalian sekarang sudah paham betul ya tentang materi ini tadi? Sudah. Kalau ibu ingin mengetes
Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ya anak-anak. Siap, Suaranya. Baik, anak-anak, waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya kita koreksi bersama-sama ya. Ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya adalah langkah penting untuk melestarikan alam. Yes. Apakah tadi kalian berjalan seperti itu? Iya. Yang kedua, penggunaan energi fosil tidak berkontribusi pada perubahan iklim. No. Yang ketiga, membuang sampah plastik di sungai tidak berpengaruh pada kehidupan akuatik. No. Benar sekali. Berarti anak-anak sudah paham ya tentang materi ini semuanya. Ibu ingin tanya lagi. Kenapa sih kita harus menjaga alam? Apa alasannya? Karena akan menyebabkan kerusakan pembuangan atau hidup. Hebat banget sebenarnya. Benar sekali. Karena kalau kita merusak alam itu akan menyebabkan Bencana alam. ya benar. Baik anak-anak, dari pelajaran tadi apa yang dapat kita simpulkan? Kita diperintahkan untuk apa? Yang pertama, Menjaga kelestarian keselamatan. berarti tugas kita untuk melakukan itu ya, jangan dirusak. Baik anak-anak, dari pelajaran kita kali ini, apakah kalian merasa lebih paham tentang materi ini? Paham, Bu. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran materi ini? Jadi tahu bagaimana cara melestarikan alam. Ya. Senang ya dengan ada game-gamenya tadi? Ibu lagi. Di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Perlu diingat anak-anak, barang siapa yang menjaga amanah dari Allah berupa melestarikan alam, menjaga alam, maka hidupnya akan diberi ketenangan dan keberkahan oleh Allah. Semakin kita mencintai ciptaannya, semakin Allah mempermudah urusan kita semuanya. Baik, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi tata cara berwudu. Mohon untuk kalian dipelajari di rumah dan dipersiapkan agar pada pertemuan besok kalian sudah siap untuk menerima materi tata cara berwudu ya. Siap, Ya. Bu. Untuk tugas rumahnya, silahkan kalian menuliskan 3 perilaku merusak alam dan menjaga alam. Ditulis di kertas, nanti pertemuan besok dikumpulkan ya. Ya. Baik, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, tetap semangat untuk belajar ya, jaga kesehatan agar pada pertemuan selanjutnya semangat untuk belajar lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll